Bab 1676. Setelah waktu yang tidak diketahui, pesawat ruang angkasa berhenti. "Tuan Su, kami di sini," kata penatua ketujuh. Kemudian, tetua ketujuh dan Ye Yunfei keluar dari pesawat ruang angkasa. Ada portal luar angkasa tidak jauh di depan. Ye Yunfei tahu bahwa portal luar angkasa ini adalah pintu masuk ke dunia bawah tanah. "Tuan Su, kami di sini." Tetua ketujuh memimpin dan berjalan menuju portal. "Ngomong-ngomong, Tuan Su, klan inti bumi kita selalu diisolasi dari dunia luar. Pintu masuk ini adalah rahasia terbesar dari klan inti bumi kita." Sebelum berjalan ke portal luar angkasa, tetua ketujuh ragu-ragu dan berkata kepada Ye Yunfei, "Elder Seven, jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu dunia luar, tolong percaya padaku." Ye Yunfei mengerti apa maksud Elder Seven, dan menjawab, "Ras geosentris adalah ras yang sangat kaya. Jika dunia luar mengetahui lokasi pintu masuk dan keluar dunia geosentris, pasti akan ada banyak kekuatan dan orang kuat dengan niat buruk yang datang untuk membuat masalah. Kali ini klan geosentris bersedia membiarkan Ye Yunfei datang ke sini. Itu sudah merupakan kehormatan besar dan kepercayaan besar. Begitu Anda percaya pada orang yang salah, orang inti bumi akan menghadapi risiko besar." Ye Yunfei secara alami memahami hal ini. "Tentu saja aku percaya Tuan Su, ayo masuk." Tetua ketujuh mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kemudian dia membawa Ye Yunfei ke portal luar angkasa. Semburan energi teleportasi ruang waktu menyelimuti mereka berdua menjadi saluran teleportasi ruang waktu. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menemukan dirinya di dunia yang aneh. Ini adalah dunia kecil, dengan ukuran yang sama dengan benua langit yang mendalam. Tetua ketujuh dan Ye Yunfei mendarat di sebuah benua dengan Ye Yunfei dari ketinggian. Benua ini adalah tempat tinggal klan inti bumi. "Tuan Su, tolong cepatlah. Patriark dan penyihir tua sedang menunggu di dalam." Tetua ketujuh membawa Ye Yunfei ke istana yang megah. "Haha, Tuan Su, kita bertemu lagi." Penyihir tua itu telah memimpin sekelompok anggota berpangkat tinggi dari perlombaan inti bumi keluar dari istana untuk menyambutnya, terlihat sangat antusias. "Tuan Muda Su, aku sudah mengenalmu sejak lama, dan sekarang aku bahkan lebih terkenal saat bertemu denganmu." Seorang pria parubaya berdiri di samping penyihir tua, dan melangkah maju untuk memberi hormat kepada Ye Yunfei. "Tuan Su, ini adalah patriark klan inti bumi kita." Penyihir tua itu memperkenalkan. Kemudian penyihir tua dan patriark secara pribadi mengundang Ye Yunfei ke istana. Perjamuan mewah telah lama diadakan di istana. Setiap hidangan disuling dari berbagai bahan langka dan berharga. Anggur dalam cangkir diseduh dari susu roh bumi dan berbagai bahan obat berharga. Buah spiritual yang jarang terlihat oleh dunia luar. Klan inti bumi memang ras yang sangat kaya. Ye Yunfei berpikir sendiri melihat berbagai makanan berharga di jamuan makan. Ye Yunfei mengirim Ji Yue, Hu Miao, Ice Demon dan Golden Horn Silkworm keluar dari Phantom Tower, dan biarkan mereka merasakannya bersama. Begitu banyak hal yang lezat, itu luar biasa. Melihat hidangan berharga di atas meja, ulat sutera bertanduk emas mau tak mau menyinari matanya, berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju hidangan itu, memakan sebagian besar meja di meja. Sekejap mata hal-hal, orang-orang inti bumi di sekitar tercengang. "Lanjutkan menyajikan hidangan, biarkan para tamu bersenang-senang." Melihat ini, penyihir tua itu segera memesan. "Kamu orang tua sangat baik." Golden Hornet Dragon Silkworm berkata dengan puas. Selama perjamuan, Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke penyihir tua dan patriark, memberi tahu mereka tentang situasi Ji Yue dan alasannya datang. "Kami memiliki beberapa harta karun kekuatan jiwa, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berguna bagi Nona Ji Yue." Penyihir tua itu berpikir sejenak dan menjawab, "Bagaimana dengan ini, Tuan Su? Tunggu sebentar, saya akan segera mengirim seseorang ke bendahara untuk melakukan inventarisasi, mencari tahu harta kekuatan jiwa yang dimiliki klan kita, dan kemudian membuat daftar untuk Anda. Anda dapat melihat apakah ada yang cocok." Penyihir tua itu berkata lagi. "Oke, terima kasih banyak," kata Ye Yunfei penuh terima kasih. "Ngomong-ngomong, Tuan Su menyelamatkan hidup lamaku, jadi jangan sopan padaku," kata penyihir tua itu. Segera, dua tetua dari suku inti bumi menerima perintah dari penyihir tua, meninggalkan perjamuan di tengah jalan, dan pergi ke rumah harta karun. Tidak lama kemudian,
kedua tetua itu kembali dengan membawa slip giok dan menyerahkannya kepada penyihir tua itu. Tuan Su, lihatlah. Penyihir tua itu menyerahkan slip batu giok itu kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei mengambil slip giok dan merasakannya dengan kekuatan jiwanya. Ada daftar di slip giok yang mencatat nama berbagai bahan surgawi dan harta duniawi, yang semuanya berisi kekuatan jiwa. Bambu jiwa surgawi, air pengisian roh, ginseng jiwa 9 lubang. Ketiga harta karun ini seharusnya memiliki beberapa efek, tetapi mereka masih tidak dapat memulihkan jiwa kakak senior Ji Yue. Ye Yunfei membaca kata-kata tanpa suara di batu giok masuk detail, berpikir untuk dirinya sendiri. Harus dikatakan bahwa ada banyak jenis kekuatan jiwa, bahan alami, dan harta bumi yang dikumpulkan oleh klan inti bumi, dan semuanya sangat berharga, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berguna bagi Ji Yue. Tidak ada yang benar-benar dapat digunakan untuk menyembuhkan jiwa Ji Yue. Ini membuat Ye Yunfei sedikit kecewa. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengirim transmisi suara ke penyihir tua, meminta 3 harta dari bambu jiwa surgawi, mengisi air roh dan ginseng jiwa 9 lubang. Penyihir tua itu mengangguk, dan segera meminta kedua tetua untuk pergi ke perbendaharaan, dan membawakan 3 jenis harta karun untuk Ye Yunfei. Tuan Su, ada tempat terlarang di benua inti bumi yang disebut Hutan Seribu Desolasi. Ada banyak harta alam dan duniawi yang bahkan klan inti bumi kita tidak dapat memperolehnya. Mungkin akan ada sesuatu yang berguna bagi Ji Yue di Seribu Desolasi hutan. Kekuatan jiwa itu seperti surga, harta benda dan bumi. Penyihir tua itu bisa melihat kekecewaan Ye Yunfei, memikirkannya, dan berkata kepada Ye Yunfei. Ocean Desolation Forest. Jantung Ye Yunfei berdetak kencang. Hutan seribu kehancuran sangat berbahaya. Kami klan inti bumi pada umumnya tidak berani menerobos masuk begitu saja, tetapi jika Tuan Su ingin masuk dan melihat-lihat, saya secara pribadi akan membawa seseorang untuk menemani Tuan Su. Kata penyihir tua itu. Seberapa berbahaya itu? Ye Yunfei bertanya. Saat itu, saya membawa sekelompok ahli dari perlombaan inti bumi ke dalam gua, tetapi setengah dari mereka terbunuh atau terluka, dan melarikan diri karena malu. Sejak itu, saya telah mengeluarkan perintah untuk melarang orang perlombaan inti bumi kita memasuki Hutan Seribu Desolasi. 9 lubang jiwa ginseng adalah apa yang saya bawa keluar dari Hutan Seribu Desolasi waktu itu. Petik 2, kata penyihir tua itu. Yah, aku akan masuk dan melihat sendiri. Kamu tidak harus ikut denganku. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini dan berbagai kartu truf, bahkan jika dia bertemu dengan penguasa dunia pembuat Yuan, dia dapat mundur dengan tenang, atau bahkan membunuh musuh. Kekuatan keseluruhan klan inti bumi tidak terlalu kuat, dan master klan inti bumi, termasuk penyihir tua ini, tidak terlalu kuat. Ye Yunfei tahu bahwa penyihir tua ini adalah master dari primordial primal realm. Kekuatan seperti itu tidak banyak membantu Ye Yunfei. Tuan Su, biarkan aku pergi bersamamu. Meskipun aku tidak terlalu kuat, tapi aku tahu beberapa teknik deduksi, mungkin aku bisa membantumu di saat kritis. Petik 2, penyihir tua itu melihat apa yang dipikirkan dan dikatakan Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Ye Yunfei tidak membuang waktu, dan segera meminta penyihir tua untuk memimpin, menuju Hutan Seribu Kehancuran. Bagi Ye Yunfei, hal terpenting saat ini adalah menemukan cara untuk menyembuhkan Ji Yue, dan lebih cepat lebih baik, jadi Ye Yunfei tidak ingin membuang waktu. Penyihir tua mengeluarkan pesawat ruang angkasa, duduk di pesawat ruang angkasa dengan Ye Yunfei, dan menuju ke benua bumi bagian dalam. Ye Yunfei melihat tanah di bawah, dan melihat gunung, sungai, gurun dan dataran, semua jenis medan dan bentang alam, memancarkan suasana kuno dan primitif. Tuan Su, selain ras yang berpusat pada bumi, ada ras yang sangat penting yang disebut keluarga kerajaan Thailand di benua yang berpusat pada bumi. Ras kerajaan Thailand sama dengan ras yang berpusat pada bumi kita. Mereka akan berteman dengan ras kita yang berpusat pada bumi. Selain keluarga kerajaan Thailand, ada beberapa ras minoritas lainnya yang tinggal di benua yang berpusat pada bumi. Petik 2, penyihir tua itu berkata kepada Ye Yunfei. Sebenarnya ada keluarga kerajaan Thailand di benua ini. Ye Yunfei terkejut, karena keluarga kerajaan Thailand adalah ras yang sangat terkenal di dunia 3000, yang tinggal di kerajaan Raja Thailand.
Kerajaan Raja Thailand merupakan wilayah kekuasaan keluarga Raja Thailand. Tak disangka Raja Thailand juga ada di benua ini. Tuan Muda Su, hutan 1000 Desolation ada di depan. Setelah sekian lama, pesawat ruang angkasa mendarat di depan hutan primitif yang tampaknya tak berujung. Semburan napas berbahaya keluar darinya. Ada banyak tempat berbahaya yang terjadi secara alami dan tempat berbahaya di dalamnya. Ye Yunfei berkomunikasi dengan energi bumi, dan merasakan ke dalam hutan primitif di depan, dan segera menemukan bahwa ada banyak tempat berbahaya dan tempat berbahaya di dalamnya. Dengan peningkatan ranah kekuatan spiritual, teknik fase ke bumi Ye Yunfei juga telah meningkat pesat. Ya, ada banyak medan berbahaya di Thousand Desolation Forest. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan jatuh ke dalamnya. Ini adalah salah satu bahaya di Thousand Desolation Forest. Penyihir tua itu mengangguk. Kamu tunggu aku. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengeluarkan 10 kaki tanah dan cambuk naga pengejar, dan langsung pergi ke tanah, mencari naga bumi di bawah tanah. Tentu saja, Ye Yunfei tidak memasuki jangkauan hutan 1000 kehancuran, karena ada bahaya yang tidak diketahui oleh Ye Yunfei. Dengan bantuan Zhang Dipan dan Chasing Dragon Whip, Ye Yunfei menghabiskan 1 hari menangkap sejumlah besar naga bumi di bawah tanah benua inti bumi. Setelah 1 hari, oke, ayo masuk. Ye Yunfei keluar dari bawah tanah dan berkata di depan penyihir tua itu. Saat ini, gemuruh. Ada sebuah pesawat ruang angkasa yang mengepul di kejauhan, dan tekanan energi yang dilepaskannya sangat menakutkan, mengguncang langit dan bumi kemanapun ia pergi. Keluarga kerajaan Thailand ada di sini. Ngomong-ngomong, Tuan Su, saya lupa memberitahu Anda satu hal. Keluarga kerajaan Thailand pandai membuat kapal perang. Kapal perang ini dapat menyerang dan bertahan, dan mereka sangat kuat. Berhati-hatilah terhadap kapal perang keluarga kerajaan Thailand, kata penyihir tua itu. Melihat kapal perang yang berputar, matanya sedikit bermartabat. Aneh, para bangsawan Thailand ini biasanya hanya tinggal di wilayah mereka dan tidak pernah keluar untuk beraktivitas. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke hutan 1000 Desolation hari ini? Penyihir tua itu mengerutkan kening dan berkata, ternyata itu penyihir tua dari Earth Core Clan. Kembalilah, kamu tidak bisa masuk ke Thousand Desolation Forest untuk saat ini, kembali lagi nanti. Dalam sekejap mata, sebelum kapal perang tiba di Thousand Desolation Hutan, suara polos datang dari sana. Mengapa? Thousand Desolation Forest bukan milik keluarga kerajaan Thailand Anda. Hak apa yang Anda miliki untuk mencegah saya masuk? Penyihir tua itu tidak bisa menahan amarahnya ketika mendengar ini. Meskipun dia sedikit takut pada keluarga kerajaan Thailand, tetapi sebagai penyihir tua dari klan inti bumi, dengan posisi dan otoritas yang tinggi, bagaimana dia bisa menahan amarah seperti itu? Ini benar-benar kapal perang keluarga kerajaan Thailand. Ye Yunfei memandangi kapal perang itu dan berpikir sendiri. Bab 1677. Tidak ada alasan. Hari ini, keluarga kerajaan Thailand kami akan memasuki hutan 1000 Desolation untuk mendapatkan beberapa barang. Kalian orang-orang inti bumi tidak diizinkan masuk dan mengganggu kami. Suara itu datang dari kapal perang lagi. Konyol. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hutan 1000 Desolasi milik keluarga kerajaan Thailand Anda? Saya harus pergi ke hutan 1000 Desolasi hari ini. Petik 2. Wajah penyihir tua itu menjadi gelap. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Suara dari kapal perang menjadi dingin. Tuan Su, orang-orang dari keluarga kerajaan Thailand mencegah kami memasuki hutan 1000 Desolasi. Diperkirakan beberapa harta lahir di hutan 1000 Desolasi. Mereka takut kami akan masuk dan bersaing untuk itu, jadi mereka menginginkannya untuk mencegah kita masuk. Karena orang-orang klan inti bumi kita terkenal. Mereka yang pandai berburu harta karun. Juga, ingatlah untuk berhati-hati dengan kapal perang keluarga kerajaan Thailand, mereka sangat kuat. Penyihir tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk. Faktanya, Ye Yunfei lebih akrab dengan keluarga kerajaan Thailand daripada penyihir tua ini. Karena Ye Yunfei melakukan perjalanan ke 3000 dunia dalam kehidupan sebelumnya, dan begitu memasuki alam Raja Thailand, dia tahu bahwa orang-orang di alam Raja Thailand secara alami pandai memurnikan senjata, dan kapal perang yang mereka buat terkenal dan tersebar di ketiganya, 1000 dunia. Peringatan lagi, orang-orang dari Earth Core Clan tidak diperbolehkan memasuki Thousand Desolation Forest. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar.
Suara itu datang dari kapal perang lagi. Booming. Begitu kata-kata itu jatuh, 5 kapal perang muncul di langit yang jauh berguling ke arah mereka, dan mereka tiba di luar Tousan Desolation Forest dalam sekejap mata. Blokir hutan 1000 kehancuran dan cegah orang-orang dari klan inti bumi masuk. Suara itu baru saja terdengar, dan kemudian kapal perang pertama menyerbu langsung ke hutan 1000 kehancuran dengan raungan. 5 kapal perang berbaris, berdiri di depan Ye Yunfei dan penyihir tua. Deretan laras senjata yang tampaknya terbuat dari logam khusus tiba-tiba menonjol dari lambung 5 kapal perang, dan moncong hitam mengarah ke Ye Yunfei dan penyihir tua dengan aura pembunuh. Itu tidak masuk akal. Kalian bangsawan Thailand terlalu sombong. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa orang geosentris kita mudah diganggu? Yah, aku ingin melihat apakah kalian bangsawan Thailand dapat menggertak orang geosentris kita. Melihat ini, penyihir tua itu tidak bisa membantu menjadi marah. Langsung mengeluarkan sepotong batu giok, berniat mengirim pesan untuk memanggil pasukan klan inti bumi. Tidak perlu menelepon, mereka tidak bisa menghentikan kita, kata Ye Yunfei untuk menghentikan penyihir tua itu. Ayo masuk, kata Ye Yunfei. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei melangkah maju dan berjalan maju. Oke, penyihir tua itu ragu-ragu, menggertakkan giginya, dan mengikuti di belakang Ye Yunfei. Penyihir tua ini pernah menjadi salah satu anggota tingkat tinggi dari Profound Sky Army, dan dia sangat mengetahui kekuatan dan metode Ye Yunfei, jadi dia memilih untuk mempercayai Ye Yunfei. Melihat tindakan Ye Yunfei dan penyihir tua itu, sebuah suara datang dari salah satu kapal perang. Segera, laras senapan di 5 kapal perang mulai mengeluarkan suara teredam, dan aura yang sangat berbahaya terpancar. Saat berikutnya, boom, balok energi keras ditembakkan dari tongtong ini, meledak ke arah Ye Yunfei dan penyihir tua. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, lebih dari 1000 senjata sihir terbang keluar dan diaktifkan. Pada saat yang sama, termasuk senjata sihir psikis dan senjata sihir penghancur dunia, dikemas dengan padat menghalangi sinar energi itu. Meskipun pancaran energi yang dipancarkan oleh laras senapan itu sangat kuat, senjata sihir psikis dan senjata ajaib penghancur dunia juga sangat kuat, berhasil memblokir semua pancaran cahaya energi. Satu demi satu naga bumi muncul dari tanah, membentuk formasi besar dalam sekejap, dikelilingi oleh Ye Yunfei dan penyihir tua, dan bergegas ke hutan 1000 kehancuran dalam sekejap. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan mengambil lebih dari 1000 senjata ajaib dari udara. Gemuruh, ratusan naga bumi berguling-guling di sekitar Ye Yunfei dan penyihir tua di Tousan Desolation Forest. Tuan Su, kemampuanmu untuk melihat bumi sungguh menakjubkan. Petik 2, penyihir tua itu memandangi naga bumi yang mengaum di sekelilingnya, mau tak mau mendesah kagum, dan berkata, mengejar. Kelima kapal perang itu mengejar Ye Yunfei dan mereka berdua. Boom! Setelah memasuki Tousan Desolation Forest beberapa saat, tanah di depanku tiba-tiba berguncang hebat. Kemudian Ye Yunfei dan penyihir tua itu melihat lebih dari selusin bayangan kabut merah darah muncul di depan mereka, dan sepasang cakar yang meneteskan darah menonjol dari bayangan kabut, terus membesar, dan mencengkeram Ye Yunfei dan penyihir tua itu. Ada tempat berbahaya di depan. Ye Yunfei menyipitkan matanya dan berkata dengan cemberut. Boom! Saat dia berbicara, sepasang cakar berwarna darah berguling, memancarkan paksaan yang menakutkan, dan menekan Ye Yunfei dan penyihir tua itu dengan sekuat tenaga. Keluar, Ye Yunfei mengangkat cambuk pengejar naga, dan mengayunkannya ke depan. Bergemuruh, ratusan naga bumi bergegas menuju cakar merah itu, pada saat yang sama tanah retak, dan udara tanah kuning yang tak berujung keluar dari tanah, membentuk dinding lumpur kuning, menghalangi Ye Yunfei dan penyihir tua. Ayo lewat. Ye Yunfei memimpin penyihir tua itu untuk bergegas ke satu arah, dan setelah beberapa saat, dia dengan paksa melewati tempat berbahaya itu. Saya pernah membawa Master Klan Pusat Bumi ke sini sebelumnya. Setiap kali saya menemukan tempat berbahaya ini, saya harus melalui pertarungan yang tragis. Saya tidak menyangka Anda, Tuan Su, melewati tempat berbahaya dengan kemudahan. Seni fase dan bumi benar-benar menakjubkan tak terduga. Penyihir tua itu sekali lagi kagum dengan teknik fase ke bumi Ye Yunfei. Tembak. Pada saat ini, 5 kapal perang di belakang juga dikejar, dikelilingi oleh sepasang cakar berdarah, dan 5 kapal perang itu menembak pada saat yang sama, mengeluarkan sinar energi yang padat. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk,
dan tanah setinggi 10 kaki terbang keluar, dengan cahaya kuning yang mekar, membuka jalan ke depan. Selanjutnya, Ye Yunfei membawa penyihir tua jauh ke dalam hutan 1000 kehancuran, dan menemukan banyak tempat berbahaya dan putus asa. Tanah Zhang sangat mudah digunakan. Tidak hanya dapat memanggil energi bumi, tetapi juga dapat memprediksi dan melihat berbagai tempat berbahaya dan tempat putus asa. Setiap kali Tanah Zhang dapat secara akurat memprediksi tempat berbahaya dan tempat putus asa di depan. Ye Yunfei cukup puas, gemuruh. Sama seperti Ye Yunfei dan penyihir tua pergi jauh ke dalam hutan 1000 kehancuran, tiba-tiba, di kedalaman hutan 1000 kehancuran, ruang di lokasi tertentu mulai bergetar hebat. Apa itu? Ye Yunfei dan penyihir tua itu segera melihat ke lokasi itu dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Saya melihat pohon raksasa perlahan muncul di ruang itu, dan itu berdiri di antara langit dan bumi dalam sekejap. Itu adalah pohon raksasa yang sangat tinggi, di bawah pohon raksasa itu ada akar-akar lebat yang menembus jauh ke dalam tanah, setiap akarnya begitu lebat sehingga puluhan orang tidak dapat memeluknya. Bagian atas pohon raksasa terbentang, menempati ruang yang luas, dan yang mengejutkan adalah ada bayangan samar matahari, bulan dan bintang yang mengambang di antara cabang-cabang, berputar perlahan. Pohon macam apa ini? Penyihir tua itu tercengang. Aku tahu mengapa keluarga kerajaan Thailand tidak membiarkan kita memasuki hutan 1000 Desolation. Ternyata pohon berharga semacam ini lahir, kata Ye Yunfei kaget. Bab 1678. Ini adalah pohon harta karun bintang purba. Aku tidak bisa membayangkan ada pohon harta karun yang begitu berharga di dunia inti bumi ini. Petik 2. Suara kaget Hun Lao terdengar di laut jiwa Ye Yunfei. Itu benar, itu pohon harta karun bintang primordial. Ini adalah salah satu dari 12 pohon harta karun yang terkenal di 3000 dunia. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Su, pohon berharga apa ini? Penyihir tua itu bertanya pada Ye Yunfei. Ini adalah pohon harta karun bintang asli. Akar pohon harta karun ini dapat menembus ruang dan waktu yang berbeda, dan menyerap kekuatan bintang di ruang dan waktu yang berbeda sebagai makanan. Buah bintang adalah buah spiritual yang langka di dunia. Prajurit memakannya pemurnian dapat meningkatkan fisik dan meningkatkan bakat kultivasi. Bahkan lebih merupakan harta karun bagi para seniman bela diri yang berlatih kungfu seperti bintang. Jawab Ye Yunfei. Sebenarnya, pohon harta karun bintang primordial memiliki lebih banyak kegunaan magis, dan Ye Yunfei hanya menyebutkan beberapa di antaranya dengan santai. Ternyata ini adalah salah satu dari 12 pohon berharga di dunia, pohon harta karun bintang asli. Penyihir tua itu tidak bisa menahan napas. Dia telah mendengar tentang legenda 12 pohon harta karun, tetapi dia tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Tidak heran jika keluarga kerajaan Thailand tidak mengizinkan kita memasuki hutan 1000 Desolation. Ternyata mereka tahu pohon berharga semacam ini akan lahir dan ingin memonopolinya. Penyihir tua itu memandangi bintang. Primitif pohon, matanya berbinar. Orang-orang dari suku inti bumi secara alami suka mengumpulkan semua jenis harta karun, menyimpannya di rumah harta karun dan menghargainya secara perlahan. Ini adalah sifat ras mereka. Ayo pergi dan lihat. Di depan pohon harta karun, bahkan hati Ye Yunfei tergerak, dan dengan pikiran, dia mendorong ratusan naga bumi untuk bergegas menuju posisi itu. Tampaknya ada beberapa makhluk kuat di hutan 1000 kehancuran ini. Sepanjang jalan, Ye Yunfei merasakan serangkaian aura kuat bergegas menuju pohon harta karun bintang primitif dari segala arah, jelas berniat untuk bersaing memperebutkan pohon harta karun. Ada banyak hal kuat yang mengintai di hutan ini, kita harus berhati-hati. Penyihir tua itu masih sedikit enggan untuk melepaskannya di hutan ini, dan dia tampak sangat waspada, karena dia sudah makan makanan di hutan ini sebelumnya. Kerugian besar. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di lokasi di mana pohon harta karun bintang asli berada. Ini adalah lereng berumput yang terletak di kedalaman hutan lebat. Pohon harta karun bintang primitif digantung di atas lereng berumput, dan akarnya yang lebat menembus jauh ke kedalaman ruang di bawah, meluas ke ruang dan waktu lain yang tidak diketahui, dan menyerap kekuatan bintang dari dunia lain. Saya melihat bahwa pohon harta karun bintang asli ini dikelilingi oleh sinar cahaya berwarna-warni, memancarkan siki yang indah. Sekilas, cahaya ilahi bersinar. Cahaya semacam ini begitu kuat sehingga terlihat seperti matahari berbentuk pohon. Lihat, ada buah di atasnya. Ini buah belimbing yang legendaris.
Penyihir tua menatap pohon harta karun dan berseru kaget. Saya melihat banyak buah putih tergantung di antara dahan dan daun pohon harta karun yang lebat, bentuknya mirip dengan apel, dan teksturnya terlihat seperti diukir dari giok putih suet, memberi orang perasaan suci dan mulia, begitu putih sehingga tidak ada cacat. Ada sekitar selusin. Pada saat ini, cahaya yang dilepaskan oleh pohon bintang asli menjadi semakin intens, menerangi hutan besar, dan langit tampak bermandikan permata. Sinar matahari terik, dan ada ribuan aura. Huff. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar di dekatnya. Keenam kapal perang keluarga kerajaan Thailand mengambang di dekatnya. Di antara mereka, 5 kapal perang datang ke sini setelah mengejar dan membunuh Ye Yunfei dan penyihir tua sepanjang jalan. Selain orang-orang dari keluarga kerajaan Thailand, beberapa makhluk lain di sekitar mereka juga datang. Cross suci di dalam batu. Ye Yunfei melihat kereta bobrok melayang di udara di kejauhan, dan sebuah patung batu setinggi sekitar setengah meter berdiri di atas kereta, memegang tombak di tangannya. Ini adalah keluarga Roh Kudus di dalam batu. Patung batu itu terlihat sangat kecil, tetapi ada paksaan energi yang mengerikan, yang naik ke langit seperti gunung berapi, memberi orang tekanan yang luar biasa. Suku Tianjin. Ye Yunfei tiba-tiba melihat 3 orang aneh setinggi sekitar 3 atau 4 meter, semuanya berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas, dengan sayap tumbuh dari punggung mereka, dan 2 tanduk melengkung di dahi mereka. Suku Tianjin adalah ras langka, tidak disangka ada 3 dari mereka di hutan ini. Tuan Su, lihat orang itu. Saya bertemu dengannya terakhir kali saya memasuki hutan 1000 Desolation. Dia membunuh beberapa tuan klan inti bumi kita dengan satu gerakan. Untungnya, kami segera melarikan diri dan tidak melawannya. Ini kekuatan pria itu tak terduga, jadi berhati-hatilah. Namun, pria ini terlihat agak ilusi, saya curiga dia bukan tubuh aslinya. Penyihir tua itu tiba-tiba menunjuk ke arah lain, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ye Yunfei melihat sekeliling, dan melihat seorang pemuda mengenakan mahkota bulu dan jubah ungu berdiri di arah itu. Dia tampak seperti memiliki dahi yang menjulang tinggi dan luar biasa, dengan aura memandang rendah dunia. Kamu benar, ini hanya tiruan, jangan takut. Jika itu adalah tubuhnya, kamu tidak dapat dengan mudah memprovokasi dia. Petik 2. Ye Yunfei dapat melihat sekilas bahwa pemuda itu hanyalah tiruan dari yang kuat, manusia, bukan tubuh. Diperkirakan bahwa orang kuat tertentu pernah datang ke dunia ini, dan meninggalkan tiruannya, yang merupakan hal yang biasa. Benar saja, itu hanya klon. Mengerikan bahwa klon memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2. Penyihir tua itu tidak bisa menahan nafas. Orang itu memiliki energi mati di tubuhnya, dia tidak terlihat seperti orang yang hidup, tetapi dia memiliki tubuh jiwa yang lengkap. Tiba-tiba, suara Huang Chang terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Kemudian Huang Chang muncul di sebelah Ye Yunfei, menatap lelaki tua berbaju hijau yang berdiri di kejauhan di hutan lebat dengan mata terkejut. Pakaian lelaki tua berbaju biru itu sudah tua dan penuh dengan jejak waktu, dan topi syal persegi di kepalanya begitu redup hingga hampir membusuk. Dia telah mati, tetapi tubuh jiwa baru lahir di dalam tubuh. Makhluk semacam ini secara kolektif disebut klan pemakaman. Petik 2. Ye Yunfei menaksir lelaki tua berbaju biru itu, dan tidak bisa menahan cemberut. Pantas saja, aku merasakan aura mayat yang begitu kuat padanya. Huang Chang berkata tiba-tiba. Ular emas berkepala 3. Ye Yunfei juga melihat 6 ular emas dengan panjang sekitar 10 kaki, masing-masing dengan 3 kepala ular, dengan ekor di tanah, berdiri tegak, dengan 3 mulut mengeluarkan huruf ular dingin, mendesis, membuat kulit kepala menggelenyar. Keenam ular emas ini ditutupi sisik emas, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan pohon harta karun bintang primordial. Ada begitu banyak orang kuat, dan persaingannya terlalu sengit. Penyihir tua itu memandang setiap orang kuat dan tidak bisa menahan nafas. Pohon harta karun sekarang, kamu harus mencobanya bagaimanapun caranya. Ye Yunfei melihat ke pohon harta karun bintang asli yang berkilau, dan berkata dengan ringan, pohon harta karun bintang primordial dan buah belimbing adalah harta langka di dunia. Sekarang mereka berada di depan mereka. Ye Yunfei secara alami tidak akan mundur. Bab 1679. Dapatkan buah belimbing dulu. Tiba-tiba, lebih dari 100 orang bergegas keluar dari 6 kapal perang keluarga kerajaan Thailand, bergegas menuju pohon bintang asli. Gemuruh.
deretan laras senjata hitam menonjol dari lambung 6 kapal perang, memancarkan aura berbahaya. Orang-orang dari keluarga kerajaan Thailand telah bertindak. Pergi. 3 suku Tianjin bergegas keluar pada saat yang sama, mengguncang ruang dengan keras. Orang tua di Xingyi menjentikkan lengan bajunya, sosoknya cantik, dan gerakannya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, bergegas menuju pohon bintang primitif. Pada saat yang sama, roh suci di dalam batu, pemuda berjubah ungu, dan 6 ular emas berkepala 3 semuanya bergegas keluar pada saat yang sama, menuju pohon bintang purba. Ayo pergi juga, kata Ye Yunfei kepada penyihir tua itu. Gemuruh, ratusan naga bumi mengelilingi Ye Yunfei dan penyihir tua itu dan membubung ke langit, bergegas menuju pohon bintang purba. Saat seorang pria kuat bergerak, seluruh dunia diguncang oleh energi yang menakutkan dalam sekejap, seolah-olah sedang menyaring sekam. Mereka yang tidak ingin mati, keluarlah. Seorang lelaki tua jangkung di antara keluarga kerajaan Thailand berteriak dengan tegas. Boom! Mengikuti teriakannya, 6 kapal perang meletus pada saat yang sama, dan sinar energi yang menyala-nyala ditembakkan dari laras senjata, merobek ruang dan menyerang orang-orang kuat yang ingin mendekati pohon bintang purba. Mencari kematian, 3 klan Tianjin sangat marah, dan 3 perisai emas muncul di tangan mereka, menghalangi sinar energi itu. Beberapa orang kuat lainnya juga membuat gerakan mereka sendiri, atau mengorbankan senjata sihir, atau menggunakan kekuatan gaib dan teknik rahasia untuk melawan. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, lebih dari 1000 senjata sihir terbang keluar dan diaktifkan pada saat yang sama, melilit tubuhnya dengan erat, menutupi dirinya dan tubuh penyihir tua itu dengan erat. Hanya saja ketika pembangkit tenaga listrik lain berurusan dengan pancaran energi itu, para bangsawan Thailand itu sudah bergegas mendekati pohon harta karun bintang asli. Kali ini, orang-orang dari keluarga kerajaan Thailand memobilisasi massa, dan mereka bertekad untuk memenangkan pohon belimbing dan belimbing asli. Berhenti, teriak Ye Yunfei, memanggil. Ye Yunfei mengambil penyihir tua dan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa secara instan untuk mendekati pohon harta karun bintang asli. Keluar, melihat Ye Yunfei mendekat, lebih dari selusin orang dari keluarga kerajaan Thailand segera berbalik dan menghalangi jalan Ye Yunfei. Pasukan lain dari keluarga kerajaan Thailand bergegas menuju puluhan buah belimbing dan ingin memetiknya. Booming, pada saat ini, orang kuat lainnya juga bergegas, melepaskan energi menakutkan satu persatu, penuh dengan aura pembunuh. Meskipun kekuatan serangan kapal perang itu kuat, masing-masing orang kuat ini tidak lemah, dan mereka semua membunuh mereka secara paksa. Siapapun yang berani bertarung dengan kami akan mati. Ketiga suku Tianjin mengepakkan sayapnya dengan keras, dan menghilang satu persatu. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berdiri di dahan pohon harta karun bintang asli. Tubuh suku Tianjin sangat keras, dan dengan sayap di punggung, mereka dapat dengan mudah merobek ruang dan berteleportasi. Oleh karena itu, kecepatan tubuh adalah kekuatan utama klan Tianjin. Kiang-kiang, 3 suku Tianjin meletus pada saat yang sama. Mereka merentangkan senjata di sekujur tubuh mereka. Senjata-senjata ini sepertinya tumbuh di tubuh mereka, seolah-olah itu adalah lengan yang direntangkan oleh mereka. Mereka dapat menyerang secara mandiri, dan kekuatan mereka menakutkan. Artinya setiap suku Tianjin memiliki banyak senjata. 3 suku Tianjin bergegas menuju laki-laki dan kuda suku kerajaan Thailand, menyebabkan ruang bergetar hebat dan menderu dengan energi. Hentikan mereka bertiga. Anggota keluarga kerajaan Thailand itu tidak menyangka kecepatan ketiga klan Tianjin begitu cepat, dan pemimpin klan kerajaan Thailand meraung marah. His! Liu Dao Snake Xinzi menembak ke arah para pria dan kuda kerajaan Thailand itu seperti kuda Liu Dao. Ke-6 kapal perang keluarga kerajaan Thailand melancarkan serangan terhadap orang-orang kuat ini, yang menimbulkan kemarahan publik. Boom! Sebuah senjata batu melintas di langit, membesar terus-menerus, dan berubah menjadi pilar yang menopang langit dalam sekejap mata, dan meledak ke arah beberapa keluarga kerajaan Thailand yang hendak memetik buah bintang. Roh Kudus di dalam batu telah tiba. Buah dari bintang-bintang ini semua milikku. Kamu pergilah. Petik 2. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa pemuda yang mengenakan mahkota bulu telah berdiri di pohon harta karun bintang asli di beberapa titik, dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan untuk memetik buah belimbing terdekat. Buah dari bintang-bintang dapat membuat tubuh saya yang berharga penuh dengan vitalitas. Hampir pada saat yang sama, lelaki tua berbaju hijau juga muncul di sebelah buah bintang lainnya,
mengulurkan tangan untuk mengambilnya, matanya terpaku pada buah dari bintang-bintang, penuh makna memabukkan. Buah bintang sangat berguna baginya. Pada saat ini, di bawah naungan ratusan naga bumi, Ye Yunfei dan penyihir tua itu juga berhasil bergegas ke pohon bintang asli dan berdiri di dekat buah belimbing. Pilih satu dulu dan baru bicarakan. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, ingin memetik buah belimbing. Lalu, sekarang, bersenandung, area langit yang luas di kejauhan menjadi gelap seketika, dan nengat berdatangan dengan sangat banyak, puluhan ribu jumlahnya. Ukuran nengat ini kira-kira seukuran anjing bumi biasa, dan mereka memiliki wajah manusia yang penuh dengan monster. Pohon berharga ini milik keluarga nengat iblis kita. Keluar, nengat iblis pemimpin, yang sangat besar, menjerit, berdengung. Saat berikutnya, puluhan ribu nengat monster bergegas maju, padat, dan mengepakkan sayapnya pada saat yang sama. Badai mengamuk, dan asap mengepul, seolah-olah topan telah melewatinya, benar-benar mendidih ruang angkasa. Telinga semua orang dipenuhi dengung, pusing. Gelombang suara yang dipancarkan oleh nengat monster ini berdampak pada tubuh jiwa. Begitu nengat monster ini tiba, mereka secara kolektif melancarkan serangan yang hiruk-pikuk. Duri panjang yang keras menonjol dari ekor setiap nengat monster. Warnanya hitam dan berkilau, dan serangannya seperti kilat, dan sangat beracun. Di bawah serangan kolektif puluhan ribu nengat monster, tidak ada yang bisa terus memetik buah bintang dan terpaksa bertemu musuh. Buah-buah berharga itu milik klan semut ajaib kita. Pada saat ini, awan hitam besar lainnya bergulung dengan kecepatan yang mencengangkan dari arah lain, dan itu datang ke pohon harta karun bintang asli dalam sekejap. Ternyata itu adalah sekelompok besar semut terbang hitam. Ukuran semut terbang ini hampir sama dengan kucing rumahan biasa. Tubuh mereka hitam pekat dan tubuh mereka sangat keras. Cakar mereka seperti batang baja hitam, yang sangat tajam. Mereka juga memiliki rahang bergerigi, yang terlihat seperti dua pisau baja besar. Puluhan ribu semut ajaib berkumpul bersama, seperti awan hitam besar, membuat kulit kepala kesemutan. Saat berikutnya, pasukan semut ajaib yang padat menyerbu ke arah pohon bintang purba seperti banjir hitam. Mustahil, Ye Yunfei sedikit terdiam, terlalu sulit untuk mengambil buah belimbing itu. Puluhan ribu nengat monster, dan puluhan ribu semut ajaib, buah dari bintang-bintang ini milik keluarga nyamuk monster kami. Siapapun yang berani mengambilnya dari kami akan menghisap darahnya. Pada saat ini, sekelompok besar nyamuk monster seukuran kepalan tangan berguling dari jauh. Jumlah nyamuk monster ini lebih banyak lagi. Total 60.000 hingga 70.000, ayo pergi dari sini dulu. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin bagi kita untuk mengambil buah belimbing. Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata kepada penyihir tua itu, "Oke, ayo kembali dulu." Penyihir tua itu mengangguk. "Saat ini, kamu tidak harus pergi. Kamu tidak bisa berurusan dengan orang-orang ini. Tapi aku bisa." Dengan kilatan cahaya kemasan, ulat naga bertanduk emas telah muncul di samping Ye Yunfei. Bab 1680. "Ya, kamu bisa mencobanya." Ye Yunfei sangat gembira saat melihat ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat naga bertanduk emas dapat memerintahkan semua serangga di dunia. Sebelumnya, Ye Yunfei secara pribadi telah menyaksikan ulat sutra naga bertanduk emas menaklukkan sekelompok kumbang dunia bawah hitam. "Lihat milikku." Ulat naga tanduk emas dengan penuh kemenangan berjalan ke depan dengan kepala terangkat tinggi. Pada saat ini, di bawah serangan sejumlah besar nengat monster, semut ajaib, dan nyamuk monster, orang kuat lainnya terpaksa mundur berulang kali untuk sementara waktu. Kapal perang keluarga kerajaan Thailand menembak terus-menerus, membunuh dan melukai banyak nengat monster, semut ajaib, dan nyamuk monster, tetapi keenam kapal perang itu dengan cepat kewalahan oleh tentara nengat, tentara semut dan tentara nyamuk yang bergegas lewat dan diangkat langsung, keras ke tanah di bawah. Jumlah total nengat iblis, semut iblis, dan nyamuk iblis telah melebihi 100.000. Meskipun kekuatan tempur individu dari ketiga ras ini tidak terlalu kuat, kekuatan tempur gabungannya sangat menakutkan. Di bawah serangan panik, semua orang kuat yang baru saja mendekati buah roh dipaksa mundur. Hanya saja pembangkit tenaga listrik ini tidak mau menyerah, mereka meledak satu persatu, bergegas membunuh mereka lagi. Roh suci di dalam batu, 3 suku Tianjin, pemuda berjubah ungu, lelaki tua berbaju hijau, 6 ular emas, dan pasukan keluarga kerajaan Thailand semuanya bergegas untuk membunuh mereka dengan sekuat tenaga. Di depan harta karun itu, tidak ada yang mau menyerah.
Masing-masing pembangkit tenaga listrik ini menakutkan dalam kekuatan tempur. Mereka hanya didekati dengan lengah sekarang. Sekarang setelah mereka siap, mereka maju selangkah demi selangkah dan bertarung tak terpisahkan dengan ngengat monster, semut ajaib, dan nyamuk monster. Ulat sutra naga bertanduk emas itu melangkah maju, dan segera ratusan nyamuk monster melihatnya, dan berbalik pada saat yang sama, menunjukkan ekspresi ganas. Apa kalian masih ingin melakukan sesuatu padaku? Menghadapi nyamuk monster itu, ulat naga tanduk emas tampak agung dan berteriak keras. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 100 nyamuk monster bergegas ke arahnya dengan suara mendengung yang menusuk. Berani, ulat naga tanduk emas tidak takut sama sekali, dan berteriak. Segera, seberkas cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, membuat tubuh kecilnya sedikit heroik. Nyamuk monster yang bergegas menuju ulat naga bertanduk emas tiba-tiba menghentikan gerakan mereka, menunjukkan ekspresi ketakutan. Nyamuk monster ini merasakan paksaan yang sangat besar saat ini, dan itu adalah paksaan ganda dari kedalaman jiwa dan darah. Di mata mereka, ulat naga bertanduk emas tampaknya adalah dewa yang turun dari langit, dengan darah bangsawan, kuat ke segala arah, dan tak tertandingi. Ye Yunfei melihat hukum tak terlihat yang dilepaskan dari tubuh ulat sutra naga bertanduk emas, meluas ke segala arah. Nyamuk monster itu ditekan oleh hukum misterius yang tak terlihat ini, dan mereka sama sekali tidak berdaya, tidak mampu menimbulkan perlawanan berarti. Ini disebut semua hal di alam, satu hal mengatasi satu hal. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas. Ulat sutra naga bertanduk emas meledak dengan cahaya, dan berjalan maju dengan angkuh sebelum tiba. Nyamuk iblis, semut iblis, dan ngengat iblis itu begitu ketakutan sehingga mereka menghentikan gerakan mereka. Ada juga beberapa nyamuk monster yang sangat kuat, semut ajaib, dan ngengat monster yang ingin melawan, tetapi ketika mereka mendekat, mereka ditekan oleh hukum tak terlihat yang dikeluarkan oleh ulat tanduk emas dan tidak dapat bergerak. Hukum yang dikeluarkan oleh tubuh ulat naga bertanduk emas berisi misteri rasial dari kelahiran berbagai garis keturunan serangga di dunia. Setelah ditampilkan dapat menekan garis keturunan di sebagian besar serangga di dunia, dan hanya bisa patuh. Segera, lebih dari separuh nyamuk monster, semut ajaib, dan ngengat monster ditekan oleh ulat sutra naga bertanduk emas, dan mereka merangkak dengan patuh di sana, tidak berani bergerak. Itu ulat sutra naga bertanduk emas yang legendaris. Mata pria kuat lainnya memandangi ulat sutra naga bertanduk emas, terlihat sangat terkejut. Ada desas-desus bahwa ulat sutra naga bertanduk emas dapat memerintah semua serangga di dunia. Itu benar, kata seorang tuan dari keluarga kerajaan Thailand dengan sungguh-sungguh. Ketika kalian melihatku, cepatlah memberi hormat. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas berteriak keras. Nyamuk monster, semut ajaib, dan ngengat monster itu semakin terlihat patuh pada ulat naga tanduk emas. Jangan pamer, cepat panen buah bintang. Ye Yunfei berkata kepada ulat sutra naga bertanduk emas melalui transmisi suara. Kalian, bertindaklah sekarang, petik semua buah spiritual itu dan berikan padaku. Ulat sutra naga bertanduk emas juga bereaksi, melambaikan cakar emasnya, dan berteriak. Berdengung, mendengar perintah ulat sutra naga bertanduk emas, nyamuk iblis, semut iblis, dan ngengat iblis itu ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya memilih untuk menurut. Lebih dari 100.000 makhluk serangga mengepakkan sayapnya bersama-sama, dan badai bergulung dalam sekejap. Kolektif itu membuat suara mendengung yang menghancurkan bumi, dan bergegas menuju pohon harta karun bintang asli. Sial, orang-orang kuat lainnya marah satu persatu, dan mereka menggunakan semua jenis kekuatan gaib yang kuat dan teknik rahasia satu demi satu, bergegas untuk membunuh dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba merebut lusinan buah belimbing. Namun jumlah pasukan serangga ini terlalu banyak, dan mereka tidak takut mati sama sekali saat bertarung. Begitu mendengar perintah untuk menyerang, mereka bergegas maju dan menyerbu ke depan dalam segerombolan lebah. Pasukan keluarga kerajaan Thailand, roh suci di dalam batu, 3 suku Tianjin, 6 ular emas berkepala 3, pemuda berjubah ungu, dan lelaki tua berbaju hijau semuanya mencoba yang terbaik, tetapi mereka dengan cepat mendekati. Puluhan buah belimbing langsung dipetik oleh pasukan serangga yang berkerumun. Bawa semuanya kepadaku, ulat naga bertanduk emas memanggil. Segera, total 18 buah belimbing dikirim ke ulat naga bertanduk emas. Bagaimana kamu membagi buah spiritual ini? Ulat naga bertanduk emas bertanya kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara.
serahkan padaku dulu, jangan khawatir, bagaimanapun juga itu akan menjadi milikmu. Ye Yunfei tertawa. Baik, ulat sutra naga bertanduk emas melintas, menembus ruang dan datang ke Ye Yunfei, dan menyerahkan 18 buah belimbing kepada Ye Yunfei. Sekarang, ini pohon harta karun ini. Ye Yunfei melihat ke pohon harta karun bintang asli. Ada 12 jenis pohon harta karun di dunia dengan ukuran 3000. Legenda mengatakan bahwa ketika kekacauan pertama kali dibuka, ketika waktu dan ruang baru saja terbentuk, 12 jenis pohon harta karun ini lahir. Setiap jenis pohon harta karun mengandung keistimewaan hukum kekacauan primordial. Jika Anda bisa mendapatkan 12 jenis pohon berharga dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Anda dapat hidup selamanya dan memiliki umur yang sama dengan ruang dan waktu 3000 dunia. Selain itu, akar dari 12 jenis pohon harta karun dapat secara otomatis menyerap energi asli kekacauan di kedalaman ruang dan waktu. Ketika seorang prajurit memurnikannya ke dalam tubuh, dia dapat mengandalkan 12 jenis pohon harta karun ini untuk menyerap energi di setiap saat, tanpa menghabiskan begitu banyak waktu untuk berkultivasi. Apakah kamu akan memperbaiki pohon yang berharga ini? Melihat ekspresi Ye Yunfei, meriam naga bertanduk emas mau tidak mau bertanya. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Biarkan pasukan serangga ini menjaga ketat dan jangan biarkan orang-orang itu mendekat. Ye Yunfei melirik pria kuat di kejauhan dan berkata, "Bocah manusia, apa hubunganmu dengan klan bumi? Kamu ingin menelan buah belimbing itu sendirian, apakah kamu tidak memikirkan konsekuensinya? Nak, segera ambil buah spiritual itu dan bagikan secara merata dengan keluarga kerajaan Thailand kita. Jika tidak, ketika tentara keluarga kerajaan Thailand kami tiba, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Bahkan jika Anda melarikan diri kembali ke wilayah klan geosentris, pasukan klan kerajaan Thailand kami juga akan menyerbu masuk dan menyeret Anda keluar." Petik 2. Pria tua jangkung yang dipimpin oleh keluarga kerajaan Thailand menatap Ye Yunfei dengan ganas, dan berteriak dengan suara yang dalam. Pria kuat lainnya juga menatap Ye Yunfei, semuanya dengan mata yang buruk. Tanyakan pada makhluk serangga ini, masih ada orang-orang di hutan ini? Ada berapa banyak makhluk serangga? Panggil semua pasukan makhluk serangga di sini. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada Golden Horn Dragon Silkworm. Ide bagus. Lalu kita bisa menguasai hutan ini. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya dan sangat ingin mencoba. Bersambung.